Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, saya penasaran deh sama nastar yang tepungnya itu dikukus terlebih dahulu. Itu udah pengen banget saya bikin udah lama ya. Dan sekarang waktu lebaran Idul Adha kemarin saya bikin. Kita langsung aja ya coba. 300 gram tepung terigu protein rendah dikukus lamanya kurang lebih 30 menit. Jangan lupa ya, tutup pancinya, dikasih kain supaya airnya nggak menetes ke bawah. Selama 30 menit udah selesai, diangkat dan teksturnya ini agak nempel, lengket-lengket seperti ini. Lanjut diangin-anginkan, biarkan sampai uap panasnya hilang. Ini bagian bawahnya tadi saya kasih baking paper supaya tidak menempel. Bisa juga dipindahkan ke piring yang lebar supaya proses pendinginannya cepat banget. Sambil menunggu tepung terigunya dingin, sekarang siapkan 100 gram. Saya pakai butter Wisman dan 150 gram pakai Blue Band Cake and Cookies, boleh juga Palmia Royal. Teman-teman, kalau nggak punya Wisman, boleh semuanya Blue Band atau margarin merek lain ya. Masukkan gula halus, jangan lupa disaring. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanila bubuk atau vanilla essence. Ini saya mengaduk menggunakan kayu. Kalau mau diaduk menggunakan mixer boleh banget, tapi jangan terlalu lama ya, 1-2 menit aja. Telurnya saya pakai 3 kuning telur. Ini ukuran kecil ya teman-teman. Kalau ukuran besar boleh pakai 2. Jadi yang saya pakai adalah ukuran kecil di bawah 60 gram. Kalau ukurannya besar di atas 60 gram boleh pakai 2 kuning telur. Sekali lagi, di resep ini saya pakai 3 karena kecil-kecil. Diaduk-aduk, biarkan semuanya sampai tercampur rata. Masukkan susu bubuk, kemudian diaduk lagi. Resep lengkapnya ada di bawah video. Ini adalah resep terbaru ya teman-teman. Kemudian tambahkan tepung maizena. Diaduk lagi sampai semuanya rata. Kalau sudah rata, masukkan tepung terigu yang sudah dingin. Kondisinya sudah dingin ya, sambil disaring. Harus disaring karena ini teksturnya lengket dan agak-agak nempel-nempel gitu. Kemudian diaduk lagi sampai semuanya rata. Ini nanti teksturnya dia agak basah ya teman-teman, karena kan tepungnya tadi dikukus dulu. Kemudian diaduk sampai rata, boleh menggunakan spatula dari kayu, boleh juga menggunakan tangan. Paling enak sih menggunakan tangan ya, jadi terasa gitu mana yang masih basah dan mana yang masih kering. Nah, ini saya ganti menggunakan tangan. Di sini kelihatan banget teksturnya agak basah. Makin lama nanti dia makin ngeset, jadi tidak terlalu basah. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Kalau misalnya bikin adonan nastar baru diaduk itu emang dia terasa basah. Terus diaduk sampai semuanya rata dan bisa dibentuk seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur, ini didiamkan dulu ya adonannya selama 30 menit biar ngeset. Sekarang kita siapkan isiannya.
Setelah 30 menit adonan didiamkan, hasilnya tuh nggak terlalu basah seperti yang tadi. Dibentuk kurang lebih kulitnya 7 gram, kemudian ini isiannya 4 gram. Boleh bentuknya bulat, boleh juga bentuknya daun, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Sudah selesai seperti ini di oven di suhu 110 atau 100 derajat Celcius. Boleh juga menggunakan 120 ya, sesuaikan dengan oven masing-masing. Saya pakai rak tengah, biarkan sampai benar-benar matang. Kalau udah matang, didinginkan. Ini saya pakai metode yang matang dulu baru ditopping. Untuk toppingnya saya menggunakan 3 kuning telur, kemudian setengah sendok makan madu dan setengah sendok makan minyak goreng. Kebetulan saya pakai telurnya telur omega, jadi orange-nya tuh bagus banget, nggak perlu pakai pewarna buatan. Dioles sampai rata. Ini nastarnya udah matang ya teman-teman dan udah dingin. Tips lagi untuk mendapatkan nastar yang tidak retak, ini adalah cara saya, yaitu nastarnya dimatangin dulu sampai benar-benar matang, kemudian tunggu sampai dingin baru bisa dioles. Setelah itu masukkan ke dalam oven lagi, pastikan ovennya sudah panas ya sebelumnya. Suhunya 110 sampai 120, api atas aja selama 10-15 menit. Lanjut untuk yang berikutnya, teman-teman juga bisa mengoles nastar waktu saat nastarnya masih mentah. Cuma resikonya ini kalau nggak hati-hati banget, dia gampang retak. Nah, yang saya pilih adalah metode untuk yang pertama tadi ya. Udah jadi nastarnya udah enak banget. Komen saya, ternyata nastar yang tepungnya dikukus itu karakternya dia lebih basah karena kan mengandung airnya banyak ya. Untuk rasanya sih sama, cuman PR banget dia tuh ngopennya lebih lama juga. Nah teman-teman bisa coba ya kalau misalnya penasaran. Untuk rasanya sih sama ya, boleh dicoba deh pokoknya ya. Selamat mencoba. Inilah resep terbaru yang kemarin Idul Adha saya bikin. Kalau penasaran juga, ya silahkan dieksekusi. Sampai ketemu lagi, salam sehat.